Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amatul Firdausya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan dengan menjelaskan jurnal listening to yang berjudul An Investigation of English Listening Strategies Used by Thai Undergraduate Students in Public University in the South. Penelitian survei ini bertujuan untuk menyelidiki strategi pemahaman mendengarkan yang digunakan oleh mahasiswa sarjana, perbedaan penggunaan strategi antara lebih banyak dan kurang mampu, dan strategi digunakan di seluruh universitas. Pada siswa jurusan Bahasa Inggris tahun ketiga dengan tingkat menengah yang rendah, tingkat kemahiran mendengarkan dari 4 universitas negeri di Songkhla, Thailand. Penelitian ini menggunakan tes mendengarkan. Tes tersebut hanya digunakan untuk mengukur kemampuan menyimak siswa sehingga mereka dapat dibagi menjadi 2 kelompok yang berbeda. Itu diambil dari bagian mendengarkan dari tes latihan Cambridge IELTS Test 7 yang terdiri dari 40 pertanyaan. Lalu kuesioner strategi mendengarkan. Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, informasi latar belakang pribadi dengan 40 item strategi mendengarkan untuk menilai frekuensi penggunaan strategi dengan 5 tanggapan skala Likert mulai dari 1 sampai 5. 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 biasanya, 5 selalu. Lalu mereka dibagi menjadi 6 kategori. Strategi memori item 1 sampai 3. Strategi sosial, dan strategi afektif. Kuesioner ini diterjemahkan ke dalam bahasa Thailand untuk memastikan pemahaman penuh tentang pertanyaan dan strategi serta keakuratan hasil. Itu diuji cobakan dengan siswa tahun keempat jurusan Bahasa Inggris untuk mengukur kendalanya. Hasil uji reliabilitas Cronbach. Lalu data analisis kuesioner diluncurkan sebelum tes itu untuk memastikan bahwa penggunaan strategi yang dilaporkan adalah yang digunakan dalam situasi umum, tidak spesifik hanya untuk konteks pengujian. Sebelum mengisi kuesioner, subjek diinformasikan tentang tujuan pengumpulan data, deskripsi, detail kuesioner, ditambah petunjuk dan persyaratan dalam waktu 30 menit. Setelah pengisian kuesioner, tes mendengarkan diberikan dengan deskripsi dan instruksi yang jelas. Audio CD diputar 2 kali karena sebagian besar siswa tidak dapat menangkap makna atau menjawab pertanyaan. Batas waktu ujian kira-kira 30 menit. Temuan menunjukkan bahwa strategi yang paling sering digunakan oleh semua subjek adalah menggunakan latar belakang pengetahuan tata bahasa untuk membantu mendengarkan atau strategi kognitif 4,33. Sedangkan strategi yang paling jarang digunakan adalah secara fisik, memerankan apa yang mereka dengar untuk membantu menghafalnya, atau strategi memori 2,45. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan yang ditemukan baik dalam penggunaan strategi individu atau penggunaan kategori strategi antara lebih banyak dan kurang mampu, atau data yang dihasilkan T sama dengan 0,62 P lebih 0,05 dan di antara kelompok siswa di seluruh universitas. Namun, secara rinci, perbedaan yang signifikan ditemukan pada 3 strategi individu, yaitu menggunakan pengetahuan awal, strategi kognitif, mendengarkan berita bahasa Inggris, strategi metakognitif, dan berlatih mendengarkan dan berbicara dengan teman, strategi sosial. Perbedaan signifikan dalam penggunaan strategi individu di seluruh universitas juga ditemukan. Mencatat strategi kognitif dan kontrol emosi, strategi afektif, frekuensi penggunaan strategi pada siswa yang lebih mampu. Pada penelitian terdahulu yang menyelidiki strategi pemahaman mendengarkan yang digunakan oleh mahasiswa IFL perguruan tinggi di Taiwan oleh Teng 1998 menunjukkan bahwa subjek melaporkan menggunakan berbagai jenis strategi, sama seperti penelitian ini.
strategi kompensasi, kognitif, metakognitif, memori, sosial, dan afektif digunakan dalam frekuensi masing-masing. Selain itu, studi tentang strategi mendengarkan yang dilakukan oleh Severus dan Uzagoren 2004 menunjukkan 3 strategi umum teratas yang digunakan oleh para peserta, yaitu memanfaatkan pengetahuan latar belakang, memprediksi dan memilih pesan yang relevan, dan mengabaikan pesan yang tidak relevan. Penggunaan structured text dan pemeriksaan akurasi pemahaman adalah yang paling sedikit digunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.